Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung dalam Zoom kita. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri, untuk kami boleh nikmati anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami Tuhan Yesus. Kami merasakan aman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni hidup kami, biar hidup kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali saat malam hari ini kami bersahati memohon meminta Tuhan pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami fokus Tuhan dalam kami mendengar. Oh Tuhan Yesus, kami menikmati hingga apa yang kami dengar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, dapat mengubah sikap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan, oh, tambah-tambahkan roh pengertian daripada-Mu. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang akan memaparkan firman-Mu. Kami sungguh percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu dengan hikmat, urapan daripada-Mu. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang akan bergabung saat ini. Baik nanti melihat rekaman kami, Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai pembelajaran kami saat malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kembali kita bahas tentang Trinitas. Ada berapa pribadi dalam diri Allah? Katekismus pertanyaan ketiga. Kita masuk ke pendahuluan. Ini yang terus menjadi polemik dari zaman gereja mula-mula sampai detik ini. Dari zaman gereja mula-mula sampai detik ini, polemik ini terus terjadi. Karena tidak ada kata Trinitas dalam Alkitab, banyak pihak dari dalam dan luar kekristenan meragukan bahkan menentang doktrin Trinitas. Tak sedikit penentang doktrin ini menunjuk Konsili Nisea di tahun 325 sebagai awal mula kesesatan. Pihak-pihak yang menolak doktrin ini seperti Pendeta Erastus Sabdono dan pengikutnya, dan banyak pihak lain menunjuk Konsili Nisea sebagai awal mula kesesatan doktrin Trinitas. Mereka nggak mau percaya pada kenyataan bahwa ada tiga pribadi dalam diri Allah. Sebuah konsili yang kita yakini, kita penganut Trinitas, kita yang sungguh mau belajar dalami Alkitab, kita yang meyakini ortodoksi pengajaran Alkitab, kita yakin Konsili Nisea sesungguhnya hanya melakukan peneguhan terhadap apa yang Alkitab ajarkan. Konsili ini diadakan karena tidak sedikit di dalam gereja para pemimpin yang sudah terlalu jauh tersasar dalam pemikiran mereka terhadap doktrin Trinitas.
Karena itulah diadakan konsili ini, konsili Nisea, untuk melakukan peneguhan terhadap apa yang Alkitab ajarkan. Kita yakin bahwa doktrin ini merupakan deduksi, bukan induksi dari Alkitab. Seperti saya teringat istri saya ketika mengalami gangguan dalam kehamilannya, salah satu metode yang digunakan untuk membantunya, metode medis disebut dengan induksi. Induksi itu memasukkan sesuatu barang asing, barang luar ke dalam tubuh istri saya. Demikianlah perbedaan di induksi dan deduksi. Induksi itu memasukkan ide asing ke dalam doktrin Trinitas, sedangkan kita yakin doktrin ini merupakan sesuatu yang ditarik keluar dari Alkitab. Bukan doktrin Trinitas ini sesuatu yang asing diinduksi ke dalam Alkitab, bukan itu. Itulah yang diyakini oleh para penentang doktrin Trinitas. Mereka yang meragukan bahkan menentang habis-habisan doktrin ini melihat doktrin Trinitas sebagai sesuatu yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Diinduksi ke dalam Alkitab. Kita yakin doktrin ini merupakan deduksi dari Alkitab. Sebuah kesimpulan yang ditarik keluar dari Alkitab. Sekali lagi, doktrin Trinitas merupakan deduksi, bukan induksi. Bukan sebuah ide asing yang dimasukkan ke dalam Alkitab, tetapi sebuah kesimpulan yang ditarik keluar dari Alkitab. Itulah perbedaan deduksi dan induksi. Sebagian lagi dari orang-orang Kristen, mereka yang sesungguhnya malas belajar atau sudah merasa selesai dengan semangat belajar, dengan proses belajar, merasa sudah selesai dengan proses belajar. Banyak orang Kristen memiliki tahap pemikiran seperti ini. Mereka melihat doktrin Trinitas tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bagi mereka nggak terlalu nggak masalah percaya Trinitas atau enggak. Yang penting berbuat baik, hidup damai dengan semua orang, jadi berkat. Bagi mereka, itu yang jauh lebih penting, itu yang penting banget, sehingga mengenal, meyakini, memegang kuat-kuat doktrin Trinitas, itu nggak penting. Saat kita baca komentar-komentar di YouTube dari Pendeta Esra, Pendeta Muriwali, kita akan melihat banyak orang Kristen yang semacam ini. Tulisan mereka biasanya nggak usah diperdebatkan, masing-masing aja. Mau percaya versi Pendeta Erastus, mau percaya versi Pendeta Esra, ya udah bebas-bebas aja. Yang penting jadi orang Kristen, jadi berkat. Padahal doktrin ini sampai diadakan sebuah konsili di abad keempat di tahun 325. Doktrin ini
sampai dibuat seperti itu, dibuat sebuah konsili, itu pertemuan, rapat besar dari para pimpinan gereja saat itu, sampai dibuatkan sebuah konsili, sebuah rapat besar, mubes, musyawarah besar, sampai dibuatkan seperti itu karena doktrin ini sangat penting. Tidak percaya pada doktrin Trinitas tidak Kristen. Sebuah bidat. Paling gampang contohnya adalah saksi-saksi Yehova. Dan pendeta Erastus dan pengikutnya mirip. Seperti itu. Puji Tuhan. Kita belajar terus. Kita adalah orang-orang yang yakin bahwa doktrin Trinitas itu penting banget. Karena kita rindu banget mengenal Allah secara utuh. Seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Seperti yang disingkapkan oleh Alkitab. Diwahyukan oleh Alkitab. Tentu kita nggak bisa mengenal secara full Allah kita yang terlalu besar bagi kita. Tetapi ia memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Alkitab. Dan saat ia memperkenalkan diri lewat Alkitab, inilah yang ia singkapkan. Inilah yang Allah singkapkan. Seperti inilah keberadaan Allah dalam Trinitasnya. Kiranya kita sama-sama bisa mengerti awal dari pembahasan kita. Kita mau jawab pertanyaan ini. Ada berapa pribadi di dalam diri Allah? Terdapat 3 pribadi dalam diri Allah yang sejati, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya sama dalam esensi atau hakikat dan setara dalam kekuasaan dan kemuliaan, power and glory. Dasar ayat di Alkitab kita itu ayat 13, di Alkitab bahasa Inggris banyak yang menulisnya sebagai ayat 14. Kita baca versi kita saja. Versi LAI, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan. Kita mulai masuk di dalam refleksi pribadi. Siapa yang lebih dulu Anda kenal? Allah Bapa, Anak, atau Allah Roh Kudus? Saya pribadi lebih dulu kenal Allah Anak, Yesus Kristus. Dengan siapa Anda merasa begitu kenal dan dekat? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena dibesarkan di Pankar, Allah Roh Kudus. Siapa atau apa yang secara spesifik menolong Anda mengenalnya begitu dekat? Ya, praktek mengutamakan karunia roh, bahasa roh, khususnya di kalangan Pankar di mana saya dibesarkan, pengajaran-pengajaran yang mendorong saya untuk mengandalkan Roh Kudus, meminta Roh Kudus mengurapi, memakai saya. Dan siapa di antara 3 pribadi Allah yang paling Anda kurang kenali? Jawaban saya Yesus Kristus. Apa alasannya? Nomor 5. Mungkin karena kalau Allah Bapa, Allah Anak itu sesuatu yang bersifat roh, jadi bisa di dalam doa bisa lebih merasa dekat karena roh.
Sedangkan Yesus Kristus bukan hanya roh, tetapi juga manusia yang dengan saya berjarak 2000 tahun lalu keberadaannya. Itu yang membuat saya pribadi merasa terlalu banyak yang tersembunyi, yang beda konteks, beda sosial, kesenjangan latar belakang sejarah, itu yang membuat saya merasa kurang mengenali. Sedangkan kalau Bapa itu saat kita panggil di dalam doa-doa kita, kemudian dikaitkan dengan keberadaan Bapa secara manusia, itu akan merasa lebih mudah saya kenali. Terakhir, ayat apa yang muncul dalam pikiran Anda saat membicarakan Trinitas? Saya pribadi teringat kepada Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu yang teringat saat orang mempertanyakan doktrin Trinitas. Saat orang mempertanyakan kepada saya, kok kamu percaya doktrin Trinitas? Maka yang pertama, yang mudah muncul adalah ayat ini. Kejadian 1, 26, baiklah kita, berarti Allah tidak sendiri saat menjadikan manusia, Allah tidak sendiri. Baiklah kita, ia ada sinergi, ada kerjasama dengan pribadi lain. Dan itulah yang memberi keyakinan pada saya bahwa Allah punya 3 pribadi. Sekarang silakan Ibu Rini. Kalau dari saya, siapa yang lebih dulu Anda kenal, Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus? Kalau saya, yang lebih saya kenal dulu Allah Anak, Tuhan Yesus. Dengan siapa Anda merasa begitu kenal dan dekat? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya, apa ya? Karena jadi ini keluarga pokoknya harus ibadah, ya pastinya kenalnya itu di lingkungan gereja gitu loh. Di misalnya kayak kakak rohani, seperti misalnya dulu ketua remaja gitu. Itulah merasa begitu kenal karena dengar firman kayak gitu-gitu. Siapa atau apa yang secara spesifik menolong Anda untuk mengenalnya dengan begitu dekat? Oh, kalau saya ngerasa itu di kakak rohani pas di Komuda dulu. Ngerasa kalau dulu waktu remaja masih dibaptis tuh, baptis itu ngerasa hanya ikut-ikutan gitu, belum ngerti apa itu baptisan gitu. Maksudnya yang penting harus suruh baptis aja dulu, baptis selam gitu ya. Udah ikut aja ikut. Nggak ngerti gitu, belum ngerti. Tapi di saat saya mau secara spesifik mengenal Tuhan Yesus, di saat saya ngikutin kaum muda gitu. Oh, saya baru tahu gitu. Dan siapa di antara 3 pribadi Allah yang paling Anda kurang kenal? Kalau dari saya lebih ke kurang kenalnya dari Allah Bapa kalau saya ya. Karena eh, yang saya tahu tuh, yang sering saya dengar palingan hanya itu jawaban nomor 4, Allah Bapa. Nah, jawaban nomor 5, apa alasan dari jawaban nomor 4? Mengapa pribadi Allah tersebut kurang Anda kenali? Nah, itu kenapa saya kurang mengenali Allah Bapa, karena di yang saat saya baru benar-benar kenal Tuhan Yesus, maksud mau belajar dekat, tahunya ya kayaknya lebih dekatnya tuh ke Tuhan Yesus sama Allah Allah Anak sama Allah Roh Kudus gitu loh. Jadi kayaknya Allah Bapa tuh bagi saya tuh jauh gitu. Kayaknya terlalu agung kalau bagi saya gitu gitu. Jadi lebih kalau menurut saya lebih lebih ngerti dan kenal walaupun belum mendalam. Kalau Bung Sami kan tuh ada ininya gitu. Kalau walaupun saya belum mendalam
mengerti banget Tuhan Yesus, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tapi yang saya tahu tuh ya Allah Bapa tuh sangat jauh gitu loh dari saya. Itu terus ayat apa yang muncul dalam pikiran Anda saat membicarakan Trinitas? Kalau dari saya kepikiran di Matius 3 ayat 16 sampai 17 saya baca ini ya, tentang Tuhan Yesus dibaptis. Kalau saya tuh terus jadi sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau dari saya itu sih yang pas kalau dibilangin Trinitas, ya saya tahu di situ ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus yang seperti burung merpati, dan ada Allah Bapa yang berkata. Kalau saya saat membicarakan Trinitas itu yang muncul dalam pikiran saya. Itu aja, Mas Emi. Kita lanjutkan, kita mengulas ayat-ayat yang menyatakan, mengajarkan tentang Trinitas. Sehingga dapat kita katakan lewat ayat-ayat inilah diambil deduksi, ditarik kesimpulan, ditarik keluar dari Alkitab sehingga kita punya doktrin Trinitas. Meski di dalam Alkitab sendiri tidak ada kata Trinitas, tetapi doktrin ini merupakan deduksi. Dan berikut beberapa ayat yang merupakan dasar dari deduksi doktrin Trinitas dari Alkitab. Cara yang digunakan oleh buku kita ini adalah memberikan ayat, kemudian pertanyaan-pertanyaan. Saya dengan Ibu ini gantian, satu ayat. Puji Tuhan. Saya mulai dengan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang telah ada sebelum segala sesuatu ada? Allah. Siapa yang melakukan karya penciptaan? Allah. Silakan Ibu Rini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa yang telah ada bersama dengan Allah sebelum Ia menciptakan? Nggak ada. Apa yang dilakukan oleh pribadi ini? Roh Allah mah. Oh ya, iya, 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 iya. Maksudnya di ini ya, siapa yang ada Roh Allah, apa yang dilakukan oleh pribadi ini ya, ya bekerja menciptakan saat itu. Itu melayang-layang di atas permukaan air. Oh ya, oh ya, Roh Allah yang melayang di atas permukaan yang dilakukan. Ya, ya apa ya Pak? Aku nggak tahu deh tuh. Iya sesuai ayat aja mah. Oh iya, Roh Allah melayang-layang di atas. Ya udah itu. Iya, sip. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita di ayat ini mengindikasikan apa terkait dengan keberadaan Allah Sang Pencipta. Kita di sini menunjukkan bahwa Allah tidak sendiri. Nomor 2, apa saja kemungkinan dengan siapa Allah berbicara? Allah ajak bicara siapa? Malaikat, setan? Malaikat tidak mencipta. Setan tidak mencipta. Karena itu saya yakin ada pribadi lain dalam diri Allah. Silakan Ibu Rini. Dalam ayat ini siapa yang dimaksud Yohanes dengan... dulu membaca dulu Yohanes. Oh iya, iya, oke, oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam ayat ini siapa yang dimaksud dengan sebutan firman? Allah.
Allah Bapa. Siapa yang Rasul Yohanes tunjuk sebagai pribadi yang bersama-sama dengan Allah melakukan penciptaan? Hmm, Allah anak itu ya. Iya. Tuh, melalui siapa ayat ini katakan segala sesuatu diciptakan? Melalui roh. Benar nggak, Pak? Segala Dari satu sesuatu dijadikan ya. oleh Dia. Pada mulanya firman. Oh, Firman itu oh. bersama-sama dengan Allah. Jadi Nah, firman itu anak-anak. Allah anak, betul. Iya, Mm-mm. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. tanpa Anak. dia ya. Anak berarti. Melalui siapa? Melalui Ayat ini siapa yang katakan segala segala sesuatu sesuatu diciptakan. oleh Allah. Allah anak berarti. Allah anak. Mm. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa di ayat ini yang Yesus sebut sebagai pribadi yang memberikan kepadanya, mereka yang ia perlu pimpin, ajari, latih, dan dewasakan? Allah Bapa. Nomor 2, dengan siapa Yesus merupakan sebuah kesatuan. Aku dan Bapa berarti Allah Allah Bapa. Bapa. Yohanes 14 ayat 67, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Apa 3 hal mendasar Yesus katakan tentang dirinya sendiri? 3 hal mendasar yang Yesus katakan ini, jalan kebenaran dan hidup. Iya, Akulah jalan kebenaran dan hidup itu kan iya, siapa jalan kepada Allah Bapa. Hmm, Allah anak gitu, iya. ya kan? Kondisi apa yang Yesus sebut sama dengan mengenal Bapa? Kondisi apa yang Yesus sebut sama dengan mengenal Bapa? Eh, kondisi ya, ya mengenal anaknya gitu kan, Pak? Iya, Bukan. sekiranya kamu mengenal aku, Aku pasti kamu juga juga mengenal mengenal. Bapakku. Oke. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kepada siapa Yesus mencurahkan isi hatinya saat ia berdoa? Ada Bapa. Kepada Allah Bapa. Yesus meminta kepada Bapa untuk membawa murid-muridnya ke dalam kondisi apa? Supaya mereka satu. Berarti kepada kondisi di mana para muridnya bersatu, bersahati. Nomor 3, kesatuan yang serupa dengan kesatuan siapa? Sama seperti kita adalah satu. Berarti kesatuan Allah Bapa. Allah Anak, Allah Roh. Kesatuan itulah yang Yesus doakan supaya dicapai oleh murid-murid. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Siapa yang Yesus katakan telah sangat mengasihinya? Bapa. Ya, Untuk berapa lama Yesus sangat dikasihi? Untuk berapa lama Yesus sangat dikasihi?
Sebab Mana tuh? engkau telah mengasihi aku Oh, sebelum sebelum dunia dijadikan. dunia dijadikan. Oke. Dalam kekekalan berarti. Iya, kekal ya. Ya, terakhir, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kepada siapa Yesus memberikan tugas ini? Kepada semua murid-muridnya. Nomor dua, mereka menerima tugas untuk menjadikan sesama manusia menjadi apa? Menjadi murid-murid Yesus Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nomor tiga, ke dalam nama siapa mereka ini akan dibaptiskan untuk memulai perjalanan mereka sebagai murid-murid dari Yesus yang telah bangkit. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ke dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke, terakhir pertanyaan diskusi, refleksi penutup. Saya dulu. Dalam pertumbuhan rohani Anda, pribadi mana yang perlu Anda lebih dekati dan kenali? Karena saya merasa tadi pribadi Kristus yang telah menjadi manusia tetapi berjarak sangat jauh dengan saya, berbeda 2000 tahun, berarti saya perlu lebih mengenal Yesus Kristus sebagai khususnya kemanusiaannya. Apa yang secara khusus mendorong Anda untuk lebih mengenal pribadi ini? Dorongannya adalah kesempurnaan Kristus yang menginspirasi saya. Tentu saya percaya semua karena anugerah yang memampukan saya untuk lebih dan lebih lagi terinspirasi oleh Yesus, dimampukan oleh Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati pikiran saya untuk meneladani Yesus Kristus. Apa saja proses apa saja penghalang dari proses pengenalan pribadi ini? Ya tadi ya, kesempurnaan Yesus sebagai manusia itu tentu menjadi penghalang utama sebagai saya dengan daging yang berdosa ini, tentu itulah penghalang utama. Hal apa saja dari keberadaan dan karakter Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang begitu menarik hati Anda? Allah Bapa tentu saya pribadi teringat kepada kitab Ibrani, dikatakan di sana, Bapa manusia aja itu selalu pengen mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal yang menarik bagi saya adalah keyakinan bahwa Bapa itu punya cara-cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari hidup saya. Kemudian hal apa saja yang menarik tentang anak, tentu bagi saya pribadi karya keselamatannya yang ia kerjakan di Kalvari itu yang sungguh menarik hati saya. Ketiga, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang saya percaya bekerja terus di dalam hati saya, khususnya saat duduk diam, berdoa, dan saat saya belajar mendalami firman, saya percaya saat ada hal-hal baru muncul, hal-hal
yang memberi peneguhan di pikiran, itu saya percaya itu yang membuat saya tertarik terus kepada Roh Kudus dan kepada karya-karyanya. Terakhir, apa yang Anda harapkan Allah Bapa, Anak, dan Roh lakukan bagi orang-orang terdekat Anda? Tentu yang buat saya begitu tertarik kepada pribadi-pribadi tersebut itu yang kiranya juga Allah Trinitas kerjakan kepada orang-orang terdekat saya. Saya rindu orang-orang terdekat saya juga bisa melihat Bapa sebagai pribadi yang dapat dipercayai untuk mengeluarkan segala yang terbaik dari hidup mereka. Kedua adalah anak. Tentu saya rindu supaya orang-orang terdekat saya bisa mengagumi, khususnya saat diberi kesempatan memperingati kematian Kristus di perjamuan suci. Saya rindu orang-orang terdekat saya itu bisa meresapi, bukan hanya rutinitas makan roti, minum anggur, tetapi saat mereka memperingati kematian Kristus, mereka dapat sungguh-sungguh menghayati. Cinta mereka pun saya percaya semakin bertumbuh kepada Yesus Kristus. Ketiga, tentu saya rindu orang-orang terdekat saya punya waktu untuk berdoa dan dalami firman sehingga mereka dapat terus juga memperoleh pengertian-pengertian yang baru yang Roh Kudus berikan bagi mereka. Itu dari saya, silakan Ibu Rini. Iya. Dalam pertumbuhan rohani Anda, pribadi mana yang perlu Anda lebih dekati dan kenali? Yang tadi saya bilang ya pribadi Allah Bapa, apa secara khusus mendorong Anda untuk lebih mengenali pribadi ini? Karena secara khusus, karena saya tahu Allah Bapa itu Allah yang sempurna adanya gitu ya, Allah yang menciptakan saya. Jadi saya benar-benar ya mau berusaha untuk apa ya, untuk benar-benar lebih mengenal pribadi ini gitu, karena dari pribadi inilah saya boleh ada gitu. Terus nomor tiga, apa saja penghalang dari proses pengenalan pribadi ini? Ya ngerasa kayak sama mungkin kayak Bung Semi jawabannya, ngerasa hidup saya penuh dengan dosa. Jadi kadang-kadang daging ini ngerasa, waduh kayaknya jauh banget ya kalau misalnya mengenal pribadi itu, tapi itu bukan menjadi penghalang sebenarnya. Jadi kita percaya Tuhan pasti tolong gitu ya. Yang keempat, hal apa saja dari keberadaan dan karakter Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh yang begitu menarik hati Anda? Karakter Allah Bapa yang menarik hati saya yaitu Allah yang merencanakan, Allah yang mengampuni, Allah yang menyediakan gitu loh ya. Itu karakter yang saya dapat, terus ngerasa Allah Bapa itu tenang, aman gitu loh. Terus tanpa apa ya, kalau mengasihi kita tuh tanpa syarat gitu. Nah, kalau dari Allah Anak, Allah Anak itu kalau dari saya banyak Allah Anak yang karakternya yang kita sering baca firman Tuhan tuh, Tuhan Yesus tuh lemah lembut, rela berkorban, berempati, itu karakter yang perlu terus ada dalam hidup kita. Kalau Allah Roh Kudus itu sangat, karakternya itu dia itu apa ya, menghibur, menghibur, mengingatkan kita gitu lah ya, terus mengajar kita gitu.
apa ya, dibilang kuasanya tuh luar biasa lah kayak gitu ya. Nah, terus apa yang Anda harapkan Allah Bapa, Anak, dan Roh lakukan bagi orang-orang terdekat? Mungkin mirip-mirip apa yang Bung Sami bilang, berharap orang-orang terdekat saya boleh mengenal Allah Trinitas dalam kehidupannya, ya seperti tadi, supaya Allah Bapa tuh boleh apa ya, menegur, apa, mengingatkan gitu loh, kalau dengan Allah Bapa itu Allah yang menyediakan, Allah yang merencanakan, Allah yang mengampuni, supaya orang-orang terdekat saya bisa bisa juga merasakan karakter-karakter Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tadi saya bilang itu. Itu aja dari saya, Bung Semi. Puji Tuhan, kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik bagi kami, karya-Mu Amin. luar biasa Tuhan. Di dalam keterbatasan kami, kesederhanaan kami Tuhan. Kami rindu Engkau memakai pembelajaran di malam hari ini, memberkati banyak orang Tuhan. Amin. Khususnya jemaat-Mu di PD Injil Tuhan. Berkaryalah lebih lanjut Tuhan. Tolong kami semua, supaya kami tidak ada yang menjadi orang-orang meragukan, apalagi menentang doktrin ini. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus, meyakini pentingnya doktrin ini, menggerakkan hati kami, belajar terus. Kami rindu Tuhan, mengenal pribadi-Mu secara utuh. Kami Amin. berdoa, kami berserah kepadamu, pakai Tuhan Zoom ini, YouTube ini untuk hormat kemuliaan namamu. Ya. Mengucap syukur, memperhalaskan doa permohonan kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.